Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelompok 5 dan kelompok 7. Kami dari kelompok 6 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 11 Maret Surakarta dengan dosen pengajar Dr. Sumarwati MPD. Dengan anggota kelompok saya, Adisti Puspitani Ngasri dengan NIM M07200001. Lalu ada Anggun Putri Dwi Farlinda dengan NIM M07200009. Lalu ada Aprilia Kusuma Dewi dengan NIM M07200011. Lalu ada Maria Lucy Oktaviana dengan NIM M07200045. Lalu ada Rizky Rahmawati dengan NIM M07200059. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dengan judul Rendahnya Minat Baca Masyarakat Indonesia, Penyebab, Dampak, dan Solusi. Prakata dari makalah ini adalah puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga makalah yang berjudul Rendahnya Minat Baca Masyarakat Indonesia, Penyebab, Dampak, dan Solusi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada Dr. Sumarwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh pembaca. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Dan apabila ada kekurangan dari makalah ini, kami memohon maaf. Semoga makalah yang kami tulis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bab pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang pertama, seseorang yang minat bacanya rendah tidak akan mengisi waktu luangnya dengan membaca. Poin tersebut kita ambil dari pendapat Darmono tahun 2014 yang dikutip oleh Asniar dan kawan-kawan tahun 2020 pada halaman 11. Mengemukakan minat baca merupakan kecenderungan jiwa seseorang yang mendorong untuk berbuat sesuatu terhadap membaca. Seseorang dengan minat baca yang tinggi biasanya mengisi waktu luangnya dengan membaca. Orang yang seperti itu senantiasa haus akan bahan bacaan. Namun, bagi orang yang memiliki minat baca yang rendah, tidak akan mengisi waktu luangnya dengan membaca. Rahim dalam Haryati tahun 2013 juga mengemukakan bahwa minat baca adalah suatu keinginan yang kuat dengan usaha yang dilakukan seseorang untuk membaca. Lilawati dalam Haryati tahun 2013 juga berpendapat bahwa minat baca merupakan suatu perhatian yang kuat disertai perasaan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga seseorang membaca sesuai keinginannya. Orang yang memiliki minat baca tinggi akan memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca. Yang kedua yaitu minat baca masyarakat Indonesia, khususnya anak sebagai pelajar saat ini masih rendah. Menurut United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO melakukan peninjauan pada tahun 2016, hasil yang didapat adalah bahwa minat baca masyarakat Indonesia tergolong rendah ketimbang negara-negara di Asia. Peringkat yang diduduki oleh Indonesia yaitu 60 dari 61 negara di dunia. Masyarakat Amerika, Eropa, khususnya anak-anak dalam 1 tahun, mereka membaca mencapai 25-27% buku. Masyarakat Jepang membaca buku mencapai 15-18% buku per tahun. Sedangkan masyarakat Indonesia hanya mencapai 0,01% per tahun. Yang berarti dari 10.000 anak Indonesia hanya 1 yang suka membaca. Selanjutnya, pentingnya membahas masalah ini adalah agar masyarakat Indonesia dapat membangkitkan minatnya dalam kegiatan membaca. Selain itu, diharapkan antara pelajar, pendidik, orang tua,
dan masyarakat yang terkait dapat membangun minat baca di Indonesia, khususnya pada generasi muda. Dengan ditulisnya makalah ini, diharapkan minat baca masyarakat Indonesia dapat meningkat, sehingga dapat memperbaiki peringkat minat baca Indonesia di mata dunia. Saya Maria Lucy, di sini saya akan memaparkan rumusan masalah dalam makalah kami. Dalam makalah penting adanya sebuah rumusan masalah yang akan diangkat, yang mana akan dijawab dalam makalah. Maka saya akan memaparkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca masyarakat Indonesia? Yang kedua, apa saja faktor penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia? Yang ketiga, apa dampak dari rendahnya minat baca masyarakat Indonesia? Yang keempat, bagaimana upaya meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia? Saya Rizky Rahmawati akan memaparkan tujuan dari makalah yang saya buat. Yang pertama, mendeskripsikan faktor yang memengaruhi rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan faktor penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan dampak dari rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, mengidentifikasi upaya meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Bab kedua atau bab pembahasan. Dalam bab pembahasan ini, kami akan menjawab yang ditanyakan pada rumusan masalah. Yang pertama, tentang faktor yang memengaruhi minat baca masyarakat Indonesia. Untuk faktor yang memengaruhi minat baca masyarakat Indonesia ini kita ambil dari pendapat Soetimah dalam Idris dan Ramadhani tahun 2015 pada halaman 31 yang menyebutkan bahwa faktornya terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal terbagi lagi menjadi 5 poin, yaitu pembawaan atau bakat, jenis kelamin, keadaan kesehatan, keadaan jiwa, dan kebiasaan. Untuk pembawaan atau bakat merupakan faktor yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Jika kedua orang tua gemar membaca buku, kemungkinan sifat tersebut akan menurun pada anaknya. Apabila anak tersebut sudah suka membaca, berarti dia sudah memiliki kesadaran pentingnya membaca buku. Selain itu, pembawaan atau bakat seseorang anak juga berpengaruh terhadap ketertarikannya pada suatu bacaan. Selanjutnya ada faktor jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi minat baca seseorang. Mungkin karena sifat bawaan, maka laki-laki dan perempuan memiliki minat dan selera yang berbeda. Yang ketiga ada keadaan kesehatan. Keadaan kesehatan seseorang berpengaruh terhadap minat baca orang tersebut. Apabila seseorang membaca dalam keadaan yang kurang sehat atau sedang sakit, maka keinginannya untuk membaca akan terganggu, bahkan minat bacanya bisa hilang. Yang keempat, ada keadaan jiwa. Keadaan jiwa seseorang memengaruhi minat bacanya. Apabila seseorang yang memiliki minat baca sedang dalam keadaan resah, sedih, atau tidak tenang pikirannya, maka keinginan membacanya akan berkurang atau mungkin hilang. Yang terakhir dari faktor internal adalah kebiasaan. Seseorang yang memiliki kebiasaan membaca tentu memiliki minat yang besar terhadap buku atau bahan bacaan, karena mereka telah memiliki kebiasaan membaca. Anak yang sedang membaca akan meluangkan waktunya untuk membaca lebih banyak dibandingkan dengan anak yang tidak terlalu suka membaca. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu buku atau bahan bacaan dan faktor lingkungan anak. Untuk buku atau bahan bacaan, jenis buku yang beragam juga memengaruhi minat baca anak. Mereka lebih berminat untuk buku yang dirasa lebih menarik, sesuai kebutuhan, dan memiliki manfaat baginya. Lalu untuk faktor lingkungan anak terbagi menjadi dua, lingkungan keluarga dan faktor lingkungan. Untuk yang lingkungan keluarga memiliki kebiasaan, jika lingkungan keluarga yang memiliki kebiasaan dan gemar membaca, akan berdampak besar pada minat baca anaknya juga. Lalu untuk faktor lingkungan, dalam usaha menumbuhkan dan
membina minat baca para siswa, sekolah memegang peran yang cukup besar. Para pendidik dapat memberikan dorongan dan motivasi pada para siswa dalam menumbuhkan minat baca. Contohnya, siswa akan lebih termotivasi untuk membaca buku jika ia diberi tugas untuk membaca buku. Ataupun penerapan aturan wajib membaca buku setiap hari oleh sekolah. Maka para siswa akan memiliki minat baca yang lebih tinggi dari siswa sekolah lain. Kondisi perpustakaan sekolah juga berpengaruh terhadap minat baca anak di sekolah. Berikutnya yaitu faktor penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Di sini merupakan data hasil wawancara yang dilakukan kepada siswa SMA Negeri 1 Ohio di Sulawesi Tenggara. Dalam jurnal Asinar pada tahun 2020, ada 2 faktor internal penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor yang berkaitan dengan perasaan atau pikiran seseorang. Jika pikiran atau perasaan seseorang sedang tidak baik atau sedang mengalami psikologi yang buruk, maka orang itu akan tidak memiliki minat baca atau minat bacanya rendah. Sedangkan faktor kebiasaan yaitu faktor yang kebiasaan yang sering dilakukan oleh seseorang. Nah, hasil wawancara dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Ohio itu mereka lebih memilih untuk pergi ke kantin atau sekedar mengobrol dengan temannya saat jam pelajaran usai atau saat jam istirahat. Mereka tidak memanfaatkan waktu luang untuk membaca dan hanya membaca jika diperintah oleh guru. Kemudian untuk yang faktor eksternal ada 5. Yang pertama buku atau bahan bacaan. Nah, dari hasil wawancara, faktor pengaruh buku atau bahan bacaan yang masih minim di perpustakaan, bahkan koleksi bukunya hanya sekedar koleksi buku pengetahuan untuk sekolah, bukan seperti buku fiksi. Nah, hal itu membuat para siswa-siswinya kurang minat untuk membaca. Yang kedua, lingkungan keluarga. Mereka yang mempunyai keluarga kurang mendukung kepada aktivitas anak-anaknya, menyebabkan anak-anaknya lebih kurang suka membaca buku. Biasanya keluarga mereka, orang tuanya sibuk dengan membaca. Kemudian dari lingkungan sekolah, seperti perpustakaan yang kurang memadai, sarana dan prasarananya juga memengaruhi minat baca siswa-siswi. Kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah yang diterapkan di Indonesia kurang membuat siswa-siswinya memiliki minat baca. Seharusnya kurikulum di sekolah diterapkan agar siswa-siswinya lebih suka untuk membaca dan menulis. Kemudian untuk produksi dan distribusi buku, di Indonesia masih kurang baik. Produksi buku-buku yang lebih memiliki daya tarik itu sekarang mengalami penurunan, dan distribusi buku di perkotaan dengan di pedesaan masih ada kesenjangan juga. Yang selanjutnya yaitu dampak dari rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu dampak bagi diri sendiri. Yang pertama yaitu kemampuan akademiknya rendah, lalu juga memiliki wawasan dan pengetahuan yang kurang.
Rendahnya minat baca dapat berdampak pada kemampuan seseorang, baik dalam akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang minat bacanya rendah dalam kehidupan akademiknya, yaitu di sekolah, pasti akan berbeda dengan seseorang yang minat bacanya tinggi. Prestasinya pun kemungkinan pasti kalah dengan seseorang yang minat bacanya tinggi. Tidak hanya di sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang minat bacanya tinggi akan memiliki kewawasan yang luas. Dalam gaya bicara, pemilihan kata orang yang memiliki minat baca tinggi akan berbeda dengan seseorang yang memiliki minat baca yang rendah. Seseorang yang minat bacanya rendah, pengetahuannya pasti lebih sedikit dibandingkan dengan seseorang yang minat bacanya tinggi. Yang kedua yaitu dampak bagi masyarakat. Masyarakat yang minat bacanya rendah akan mempengaruhi kemajuan lingkungannya, karena tidak ada pelopor untuk meningkatkan minat baca di sana. Dalam lingkungan masyarakat, minat bacanya yang rendah akan berdampak pada kehidupan bermasyarakatnya. Apabila dalam suatu lingkungan terdapat seorang pelopor yang dapat membangkitkan minat baca dalam lingkungan tersebut, maka lingkungan tersebut akan terpengaruh dengan pelopor. Masyarakat yang kurang minat bacanya pasti akan terpengaruh dan mereka dapat memperbaiki minat bacanya. Sedangkan apabila di suatu lingkungan, semua masyarakatnya memiliki minat baca yang rendah, maka lingkungan tersebut tidak akan bisa maju, bahkan akan tertinggal. Karena dengan semua masyarakat yang kurang minat bacanya, maka tidak akan ada inisiatif untuk memperbaiki tanpa adanya seorang pelopor untuk meningkatkan minat baca. Sehingga tingkat minat baca seseorang dapat terpengaruh dari masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu dampak bagi bangsa dan negara. Minat baca masyarakat Indonesia berada di peringkat bawah dari negara-negara di dunia menurut PISA tahun 2015, yang hasilnya yaitu Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara di dunia. Selama tahun 2012 sampai 2015, skor PISA untuk membaca hanya naik 1 poin, yaitu dari 396 menjadi 397. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan keterampilan menggunakan bahan-bahan bacaan pada anak-anak Indonesia dengan rentang usia 9-14 tahun berada di peringkat 10 terbawah di dunia. Rendahnya minat baca warga negara akan berdampak pada pandangan yang kurang baik dari negara lain di dunia. Selanjutnya ada upaya meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bahwa rendahnya minat baca masyarakat sangat berpengaruh dengan kualitas bangsa Indonesia. Minat baca masyarakat yang rendah berdampak pada kurangnya pengetahuan perkembangan dan informasi di dunia, di mana akhirnya akan terjadi ketertinggalan pada bangsa Indonesia. Sungguh mengharukan apabila negara ini tertinggal dari kemajuan bangsa lain. Karena dengan perkembangan teknologi saat ini, sangat memudahkan dalam mengakses informasi dunia. Dengan demikian, seharusnya bangsa Indonesia bisa mengejar ketertinggalan ini dengan meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan anak bangsa hingga terciptanya sumber daya manusia yang unggul, pemerintah telah mengatur sistem pendidikan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Keberlangsungan pendidikan Indonesia menjadi kunci atas terwujudnya SDM yang kompetitif di era globalisasi saat ini. Oleh karenanya, budaya membaca, menulis, dan berhitung harus diterapkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dalam keberjalanan proses pemberdayaan pendidikan harus diisi dengan budaya, salah satunya adalah membaca. Lanjut. Selanjutnya ada peran keluarga untuk meningkatkan minat baca. Kebiasaan gemar membaca perlu dikenalkan dan dikembangkan sejak dini. Karena hal itulah, keluarga memiliki peran yang amat penting untuk mengenalkan kebiasaan membaca pada anak-anak. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan orang tua untuk mengenalkan kebiasaan membaca pada anak-anak, antara lain yang pertama dengan cara mendongeng. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang belum dapat atau belum lancar membaca. Tujuan dilakukan hal ini adalah supaya nantinya anak tersebut dapat tertarik dan terbiasa untuk membaca. Kemudian, kegiatan yang dapat dilakukan kedua yaitu menyediakan bacaan di rumah. Jika tersedia bahan bacaan di rumah, maka secara otomatis akan mendorong anak atau anggota keluarga yang lain untuk membaca.
Adapun contoh bahan bacaan yang dapat disediakan di rumah antara lain seperti koran, novel, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu mengajak anak untuk mengunjungi toko buku. Jika terdapat waktu luang pada akhir pekan, orang tua dapat mengajak anaknya untuk mengunjungi toko buku. Manfaat dari kegiatan ini adalah memupuk minat baca dan rasa ingin tahu anak. Lanjut. Kemudian, ada partisipasi masyarakat dalam memupuk minat baca. Partisipasi masyarakat juga penting dalam upaya memupuk minat baca di Indonesia. Salah satu contoh usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan perpustakaan kecil di tempat di mana banyak orang-orang berkumpul, yaitu seperti di tempat wisata, di stasiun, di bandara, di terminal, maupun di tempat-tempat umum lainnya. Lanjut. Selanjutnya ada upaya meningkatkan minat baca melalui diri sendiri. Diri sendiri merupakan peran penting dalam meningkatkan minat baca. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, membangun motivasi minat baca. Membangun pandangan mengenai pentingnya minat baca dengan cara memotivasi diri sendiri. Sebab dengan membaca, kita akan lebih terbuka terhadap hal-hal apa saja yang terjadi di dunia. Kemudian, upaya yang kedua yaitu menyesuaikan dengan bacaan yang digemari. Membaca akan menjadi hal yang menyenangkan jika topiknya sesuai dengan hal yang kita sukai. Oleh karena itu, salah satu jalan untuk supaya kita dapat giat membaca yaitu dengan cara menyesuaikan diri dan membuat diri kita nyaman. Sebab tidak ada bacaan yang tidak berguna. Oleh karena itu, mulailah membaca sesuai dengan topik yang kita sukai. Yang ketiga adalah meluangkan waktu yang efektif untuk membaca. Seringkali kita tidak dapat memperoleh informasi dari apa yang kita baca. Hal ini terjadi karena waktu yang kita gunakan kurang efektif. Karena setiap orang memiliki waktu efektif untuk membaca yang berbeda-beda, maka carilah dan luangkan waktu yang efektif untuk membaca menurut diri kalian sendiri. Yang keempat adalah membaca seperlunya. Bosan merupakan hal yang wajar pada setiap manusia, maka membacalah sesuai dengan keperluan dan kapasitas diri sendiri. Karena setiap orang memiliki kemampuan dan keperluan yang berbeda-beda, di mana semakin perlu terhadap informasi, maka semakin besar pula kuantitas dan kualitas membaca. Lanjut. Selanjutnya adalah bab terakhir atau bab penutup. Ini ada kesimpulan yang dapat kami ambil dari faktor yang memengaruhi minat baca masyarakat Indonesia. Dari faktor internal ada dua. Yang pertama, pikiran sedang terganggu. Dan yang kedua, kebiasaan yang lebih tertarik melakukan hal lain daripada membaca saat waktu luang. Yang dari faktor internal dari faktor eksternal ada 5. Yang pertama, buku bacaan yang tersedia kurang lengkap. Yang kedua, lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah kurang memadai. Yang keempat, sistem pendidikan yang kurang mendukung. Dan yang terakhir, produksi buku-buku berkualitas yang masih kurang merata. Selanjutnya merupakan kesimpulan dampak dari rendahnya minat baca di Indonesia. Yang pertama, bagi diri sendiri. Seseorang yang minat bacanya rendah, pengetahuannya pasti lebih sedikit dibandingkan dengan seseorang yang minat bacanya tinggi. Hal ini terlihat pada prestasi di sekolah maupun cara orang tersebut berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dampak rendahnya minat baca bagi masyarakat. Apabila di suatu lingkungan semua masyarakatnya memiliki minat baca yang rendah, maka lingkungan tersebut tidak akan bisa maju. Bahkan, lingkungan tersebut akan tertinggal karena tingkat minat baca seseorang dapat terpengaruh dari masyarakat yang
tinggal di lingkungan tersebut. Yang ketiga yaitu bagi bangsa dan negara. Rendahnya minat baca warga negara akan berdampak pada pandangan yang kurang baik dari negara lain di dunia terhadap Indonesia. Karena minat baca masyarakat yang rendah berdampak pada kurangnya pengetahuan, perkembangan, dan informasi di dunia, di mana akhirnya akan terjadi ketertinggalan pada bangsa Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan untuk upaya meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia yaitu menerapkan budaya membaca dalam proses pendidikan, membangun motivasi membaca, mulai dengan membaca buku yang disukai, meluangkan waktu yang efektif untuk membaca seperlunya, mendongeng melalui orang tua untuk anak, menyediakan bahan bacaan, dan mengajak anak untuk mengunjungi toko buku. Selanjutnya ada saran. Pembahasan yang ada pada makalah ini perlu adanya sebuah dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, kami memiliki beberapa saran. Yang pertama, bagi masyarakat Indonesia, untuk menumbuhkan kesadaran minat membaca dengan membangun motivasi dalam diri sendiri untuk giat membaca. Lalu membaca buku yang digemari. Mulailah membaca dengan bahan bacaan yang digemari dan tetaplah membaca karena informasi dunia tidak pernah berhenti. Yang kedua, bagi pemerintah. Bagi pemerintah dapat memulai dengan pengadaan perpustakaan mini pada daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Lalu dapat dilanjut dengan pembinaan terhadap pustakawan, serta dapat bekerja sama dengan mitra percetakan untuk membuat buku yang edukatif. Yang ketiga, bagi media. Perlu kita tahu bahwa media memiliki peran besar dalam kehidupan saat ini. Maka dengan memberikan konten dan program gemar baca, diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lanjut. Berikut daftar pustaka atas jurnal yang kami gunakan sebagai referensi di makalah kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Dipersilakan kepada Saudari Salma untuk bertanya. Saya Salma Fatika Putri Nirmala dengan NIM M07200063. Saya izin bertanya, bagaimana menurut kalian cara melakukan sosialisasi agar para siswa itu gemar membaca di masa pandemi yang sulit seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Salma atas pertanyaannya. Kemudian lanjut kepada Saudara Wijanarko, silahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Wijanarko Rifki dengan NIM M07200071. Tadi sepertinya salah satu faktor internal dari minat baca adalah jenis kelamin. Nah, di sana disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki minat baca yang berbeda. Kalau boleh tahu, apakah ada buktinya jika laki-laki dan perempuan itu memiliki minat baca yang berbeda? Terima kasih. Terima kasih Wijanarko atas pertanyaannya. Kemudian lanjut kepada Saudari Wahyu. Dipersilakan. Terima kasih. Saya Wahyu Setiawati dengan NIM M072069 izin bertanya. Tadi disebutkan ada dua faktor yang mempengaruhi minat baca seorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut kalian sendiri, mana di antara dua faktor tersebut yang memiliki pengaruh paling besar terhadap minat baca seorang? Terima kasih. Terima kasih Wahyu atas pertanyaannya. Kemudian lanjut kepada Saudari Nadia, dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia dengan NIM M07200051. Izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa mulailah membaca dari tema yang disukai. Nah, menurut teman-teman kelompok 6,
bagaimana pendapat kalian mengenai generasi muda sekarang yang lebih menyukai untuk membaca seperti komik, novel, seperti itu dibandingkan dengan buku pelajaran? Terima kasih. Terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Kemudian berlanjut pada Namira, dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya, jadi di sini saya akan mewakilkan pertanyaan dari teman saya, Liniarti Ajeng dengan NIM M07-243, karena Ajeng masih ada masalah di jaringan, jadi saya akan mewakilkan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, di bagian dampak terhadap sendiri disebutkan bahwa minat baca dapat mempengaruhi kemampuan akademik. Lalu, apakah terdapat indikator tersendiri untuk buku yang harus dibaca untuk meningkatkan kemampuan akademik? Apakah terdapat perbedaan kemampuan akademik bagi orang yang lebih suka membaca buku pengetahuan daripada orang yang lebih suka membaca buku fiksi? Terima kasih. Terima kasih Namira sudah mewakilkan pertanyaan dari Ajeng. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk berdiskusi sejenak atas pertanyaan dari kelompok 5 dan 7. Terima kasih. Saya Anggun Putri Dwi Farlinda dengan NIM M072009 izin menjawab pertanyaan dari Salma. Menurut kelompok kami, sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan minat baca dalam masa pandemi ini berasal dari lingkungan keluarga. Yang pertama, keluarga dapat menyediakan perpustakaan kecil. Ketersediaan perpustakaan kecil di keluarga akan membantu anak terbiasa akrab dengan membaca buku saat berada di rumah dan waktu berkumpul dengan keluarga. Hal ini juga membantu anak untuk gemar membaca buku. Buku dapat ditata sedemikian rupa sehingga anak tertarik untuk membaca buku. Yang kedua yaitu membuat program wajib baca dalam keluarga. Di rumah pada jam-jam tertentu, anak dibiasakan untuk menerapkan wajib membaca buku, sehingga anak akan terbiasa untuk membaca buku baik di keluarga maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu membacakan buku kepada anak setiap hari. Orang tua harus rajin membacakan buku pada anaknya setiap hari. Membacakan buku yang membuat hal-hal dunia anak, mulai dari imajiner maupun pengetahuan lain, tentunya disesuaikan dengan umur anak. Membacakan buku terhadap anak dapat dilakukan setelah anak selesai belajar ataupun sebelum tidur. Jadi orang tua perlu menciptakan kesan bahwa membaca adalah kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Salma? Sudah menjawab, Gun. Makasih ya. Saya Adisti Puspitani Ngasri dengan NIM M07200001 ingin menjawab pertanyaan Rifki, Wijanarko Rifki. Sebelumnya terima kasih Rifki buat pertanyaannya. Tadi ditanyakan untuk yang disebutkan faktor internal tentang jenis kelamin, apakah ada buktinya atau tidak. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Wahyuni Endah Maulida dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam Surabaya, yang ditulis pada skripsi dengan judul Studi Kasus Minat Baca Anak di Taman Baca Kampung Pemulang Kalisari, Damen, Surabaya, menunjukkan bahwa jenis kelamin pada anak sedikit banyak berpengaruh pada minat baca yang dibawanya. Seperti yang terdapat di Taman Baca Kampung Pamulang Kalisari Damen ini, jenis kelamin menentukan jenis buku yang disukai. Perempuan menyukai buku-buku dongeng kerajaan, menggambar, mewarnai, lebih aktif membaca novel dan berdiskusi dengan relawan. Lain halnya dengan laki-laki. Ketika di taman baca, laki-laki lebih senang bila relawan mengajak untuk berkreasi. Dian mengungkapkan, beda jenis kelamin, beda kesukaan. Anak perempuan lebih suka menggambar, mewarnai, mendengar dongeng, dan lebih sering membaca novel. Sedangkan laki-laki, mereka jarang membaca buku dongeng, tetapi lebih suka kepada hal-hal yang bersifat praktek seperti membuat kerajinan tangan. Sekian jawabannya untuk Wijanarko Rifki. Apakah sudah menjawab atau ada tanggapan? Terima kasih Disti sudah menjawab.
Baik, terima kasih. Saya Aprilia Kusuma Dewi dengan NIM M0720011 akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Setiawati. Tadi ditanyakan, menurut kelompok kita, mana di antara faktor tersebut yang memiliki pengaruh paling besar pada minat baca seseorang? Apakah faktor internal atau faktor berdasarkan diskusi kelompok kami, faktor yang memiliki pengaruh paling besar pada minat baca seseorang adalah faktor internal. Mengapa faktor internal? Karena sebesar apapun pengaruh eksternal yang mendorong seseorang untuk membaca, itu akan sia-sia jika di dalam diri orang tersebut tidak ada keinginan untuk membaca. Sebagai contoh, misalnya kita diajak pergi ke perpustakaan nasional, namun pada saat itu kita merasa sedih, kurang sehat, atau tidak tenang. Dari contoh ini, kita dapat memperhatikan kalau faktor eksternalnya sangat mendukung, karena tentunya di perpustakaan nasional banyak sekali buku-buku menarik dan beragam, sehingga kita bisa memilih buku yang sesuai dengan topik yang kita sukai. Sebaliknya, faktor internal dari contoh tersebut tidak mendukung kita untuk membaca. Nah, biasanya menurut pengalaman pribadi saya sendiri, ketika kita berada di situasi itu, keinginan kita untuk membaca pun juga akan berkurang, atau bahkan minat kita untuk membaca pun juga akan hilang. Dari situasi ini dapat kita lihat bahwa faktor internal memberikan pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor eksternal. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Saudari Wahyu? Ya, sudah menjawab. Terima kasih, Lia. Sama-sama. Saya Maria Lucy izin menjawab pertanyaan dari Nadia. Sebelumnya, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Nadia bertanya, bagaimana pendapat kalian mengenai generasi muda sekarang yang lebih menyukai untuk membaca buku novel, komik, dan sebagainya dibandingkan dengan buku pelajaran? Sebelumnya kita perlu tahu bahwa membaca buku apapun bukanlah hal yang salah jika masih dalam kapasitas atau sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Misalnya saya ambil contoh, ada buku mengenai macam hewan yang disasarkan pada anak usia 5 tahun ke atas. Maka hanya anak dengan usia 5 tahun ke atas yang boleh untuk membaca. Lalu seperti buku novel atau komik misalnya yang disasarkan untuk remaja usia 15 tahun ke atas. Maka hanya remaja dengan usia 15 tahun ke atas yang boleh untuk membaca. Karena setiap buku yang diterbitkan itu pasti sudah melewati beberapa tahapan yang pada akhirnya siap terbit dan siap dibaca oleh pembaca. Jadi bukanlah hal yang salah jika generasi muda lebih menyukai buku novel atau komik. Karena dengan langkah awal bahwa generasi muda sudah mulai membaca buku, maka dengan mudah untuk menerima bahan bacaan lain seperti buku pelajaran ketika di sekolah. Daripada dibandingkan dengan remaja lain yang tidak pernah membaca buku sama sekali. Seperti itu pendapat dari kami. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Nadia? Iya, sudah Lucy. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya Rizky Ramawati dengan NIM M072059 menjawab pertanyaan dari Limuti Ajeng. Apakah terdapat indikator tersendiri untuk buku yang harus dibaca untuk meningkatkan kemampuan akademik? Menurut kami ada indikator tersendiri, yaitu apabila ingin meningkatkan kemampuan akademik, kita membaca buku-buku pengetahuan sesuai dengan topik yang ingin kita kedalami. Misalkan kita ingin lebih meningkatkan pengetahuan tentang geografi, nah maka kita lebih banyak membaca buku tentang geografi. Kalau jika ingin lebih mengembangkan bidang biologi, maka kita membaca dengan bidang biologi. Kemudian, apakah terdapat perbedaan kemampuan akademik bagi orang yang lebih suka membaca buku pengetahuan daripada orang yang lebih suka membaca buku fiksi? Nah, menurut kami itu ada perbedaan pola berpikirnya sendiri untuk kemampuan akademiknya.
Semisal tadi saya jelaskan jika ingin memperluas di bidang geografi, maka kita akan membaca buku mengenai geografi. Nah, di sana mestinya sudah ada seperti jawaban-jawaban pertanyaan kita, sedangkan untuk buku yang fiksi, misalnya bertema misteri atau cerita detektif, kita banyak membaca buku yang seperti itu, kita cenderung lebih untuk berpikir lebih kritis, lebih teliti dan berhati-hati karena kita terbiasa membaca sambil berlatih untuk memecahkan masalah. Jadi kemampuan analisis kita menjadi lebih tajam. Nah, dari sinilah kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam menjawab pertanyaan saat berada di soal ujian atau yang lainnya. Kesimpulan dari kami, ada indikator tersendiri mengenai jenis buku yang dibaca untuk meningkatkan kemampuan akademik seseorang. Namun yang terpenting, kegiatan membaca buku apapun itu memanglah menambah wawasan seseorang. Terima kasih, apakah sudah menjawab? Mewakilkan dari Ajeng, ya sudah menjawab. Terima kasih. Baik, karena seluruh pertanyaan sudah terjawab, maka presentasi makalah kali ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun terjadi kendala jaringan internet. Kami harap dan yakin dengan presentasi kali ini dapat tersampaikan maksud dan tujuan dari dibuatnya makalah kami. Terima kasih atas perhatiannya.